Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurjana dengan NIM 1913667. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan pada tiga masa, yaitu masa prasejarah, Hindu, Buddha, dan Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, di masa prasejarah saya mengambil contoh yaitu Menhir Kota Tinggi yang berasal dari Nagari Mahat, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50, Provinsi Sumatera Barat. Lalu yang kedua, di masa Hindu Buddha saya mengambil situs peninggalan yaitu Candi Tikus yang berasal dari Dukuh Dinu, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lalu yang terakhir, di masa Islam, di sini saya mengambil situs peninggalan yaitu Masjid Katangka yang berasal dari Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opi, Kabupaten Goa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari peninggalan prasejarah tersebut. Yang pertama, dari peninggalan masa prasejarah yaitu Menhir Kota Tinggi. Ciri-cirinya yang pertama adalah berupa batu tunggal, yang kedua tegak, lalu yang ketiga berdiri di atas tanah, yang keempat letak geografis Menhir Kota Tinggi adalah 00 derajat 1 menit 35,5 detik lintang utara dan 100 derajat 29 menit 41 detik bujur timur. Lalu selanjutnya berada pada ketinggian 350 meter di atas permukaan laut. Lalu selanjutnya memiliki jumlah menhir kurang lebih 311 buah. Dan yang selanjutnya adalah ukuran dan hiasan serta orientasi menhir ke arah tenggara. Selanjutnya di masa Hindu Buddha saya mengambil contoh yaitu Candi Tikus. Candi Tikus ciri-cirinya yaitu bangunan Candi Tikus menyerupai sebuah pertirtaan. Pertirtaan itu jika tidak tahu yaitu tempat-tempat mandinya para raja-raja. Lalu yang kedua, hampir seluruh bangunan berbentuk persegi 4 dengan ukuran 29,5 meter kali 28,25 meter dan terbuat dari batu bata merah. Lalu selanjutnya letaknya lebih rendah yaitu sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Selanjutnya yaitu di permukaan paling atas terdapat selasar selebar sekitar 75 cm yang mengelilingi bangunan. Selanjutnya di sisi dalam turun sekitar 1 meter terdapat selasar yang lebih lebar mengelilingi tepi kolam. Lalu selanjutnya pintu masuk ke candi terdapat di sisi utara berupa tangga selebar 3,5 meter menuju dasar kolam. Selanjutnya di kiri dan kanan kaki tangga terdapat kolam berbentuk persegi 4 yang berukuran 3,5 meter kali 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Selanjutnya adalah pada dinding luar. Masing-masing kolam berjejer 3 buah pancuran berbentuk padma, yaitu padma itu seperti teratai yang terbuat dari batu andesit. Selanjutnya tepat menghadap ke anak tangga agak masuk ke sisi selatan terdapat sebuah bangunan persegi 4 dengan ukuran 7,65 meter kali 7,65 meter. Di atas bangunan ini terdapat sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak datar. Selanjutnya di sekeliling dinding kaki bangunan berjejer 17 pancuran atau biasa kita sebut dengan jatwara yang berbentuk bunga teratai dan makara. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah ciri-ciri dari Masjid Katangka. Yang pertama, Masjid Katangka didirikan di atas lahan sekitar 150 meter persegi. Yang kedua, memiliki satu kubah atap 2 lapis menyerupai bangunan joglo. Lalu yang ketiga, memiliki 4 tiang penyangga yang berbentuk bulat dan memiliki ukuran yang besar di bagian tengah. Selanjutnya, jendela masjid ini berjumlah 6 serta memiliki 5 pintu. Selanjutnya, pada bagian dinding yang terbuat dari batu bata cukup tebal yakni mencapai 120 cm. Baiklah, ciri-ciri sudah. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang perbandingan dari tahun pembuatan peninggalan-peninggalan ini. Yang pertama dari Menhir Kota Tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa menhir dibuat pada masa Neolitikum, yaitu sekitar 6.000 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu Candi Tikus dibuat dengan adanya miniatur menara. Diperkirakan candi ini dibangun antara abad ke-13 sampai ke-14 Masehi. Lalu Masjid Katangka tahun pembuatannya yaitu berdasarkan prasasti menginformasikan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1603
Tetapi pendapat lain mengatakan bahwa masjid dibangun pada awal abad ke-18 Masehi. Lalu selanjutnya saya akan menganalisis dari fungsi masing-masing fungsi dari situs peninggalan tersebut. Yang pertama adalah menhir kota tinggi. Fungsinya yang pertama adalah media untuk memuja arwah nenek moyang. Yang kedua sebagai tempat memperingati hari yang bersejarah yang berkaitan dengan memuja manusia yang sudah meninggal dunia. Lalu yang ketiga sebagai kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis atau memuja arwah dan roh para leluhur mereka. Salah satunya adalah tempat untuk menyimpan kedatangan roh dari seseorang atau nenek moyang dari suku yang tertentu. Lalu fungsi dari candi tikus ini yaitu sebagai petirtaan atau tempat pemandian keluarga raja-raja. Yang kedua adalah sebagai tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk trawulan. Dan yang ketiga adalah sebagai bangunan candi yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan fungsi dari Masjid Katangka ini. Yang pertama adalah sebagai tempat beribadah orang Islam. Yang kedua sebagai tempat mengumandangkan azan. Yang ketiga adalah sebagai tempat untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir sebagai kompleks makam keturunan Raja Goa. Baiklah, setelah dari fungsi di sini saya akan menjelaskan tentang bahan bangunan situs peninggalan. Yang pertama adalah menhir. Jadi menhir ini kan berupa batu tegak. Maka dari itu menhir ini dibuat dari batuan. Lalu yang kedua candi tikus. Candi tikus ini terbuat dari batu bata merah. Sedangkan Masjid Katangka itu terbuat dari batu bata dan kayu dari pohon katangka. Maka dari itu masjid ini dinamakan dengan Masjid Katangka karena bahan pembuatannya dari kayu pohon katangka ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan makna dan filosofi dan sejarah masing-masing peninggalan. Yang pertama adalah menhir. Istilah menhir diambil dari bahasa Keltik dari kata men yang artinya batu dan hir artinya panjang. Jadi artinya adalah batu panjang. Menhir kota tinggi adalah milik suku Bisan dan menyimpan banyak nilai sejarah tentang asal mula peradaban nenek moyang masyarakat Minangkabau. Lalu, pendirian bangunan dalam tradisi megalitik ini selalu didasarkan pada kepercayaan akan adanya hubungan antara dewa-dewa dengan manusia yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Candi Tikus, makna, filosofi, dan sejarah dari Candi Tikus. Nama tikus hanya merupakan sebutan yang digunakan masyarakat setempat. Konon, pada saat ditemukan, tempat candi tersebut berada merupakan sarang tikus. Lalu, candi tikus yang semula telah terkubur dalam tanah ditemukan kembali pada tahun 1904. Penggalian situs dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto yaitu RAA Kromojoyo Adinegoro tentang ditemukannya miniatur candi di sebuah pekuburan rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Belum didapatkan sumber informasi yang tertulis menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa candi tikus ini dibangun. Selanjutnya yang terakhir adalah makna, filosofi, dan sejarah Masjid Katangka. Masjid Katangka ini disebut Katangka karena bahan baku dasar dari masjid tersebut diyakini diambil dari pohon katangka yang sudah saya jelaskan tadi. Dan Masjid Al-Hilal Katangka ini dulunya merupakan masjid kerajaan Goa. Letak masjid berada di sebelah utara kompleks makam Sultan Hasanuddin. Lokasi makam yang diyakini sebagai tempat berdirinya Istana Tamalate, Istana Raja Goa. Lalu kan di bangunannya di segi arsitektur ada atap 2 lapis, itu berarti 2 kalimat syahadat. Lalu ada 4 tiang berarti 4 sahabat Nabi. Lalu ada jendela bermakna rukun iman yang artinya ada rukun iman ada 6. Dan yang terakhir adalah 5 pintu yang bermakna rukun Islam yang ada 5. Baiklah, setelah kita analisis masing-masing dari karakteristik peninggalan pada zaman prasejarah Hindu, Buddha, dan Islam ini, di sini saya akan menyimpulkan bahwa terdapat unsur perubahan dari peninggalan masa prasejarah Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa prasejarah, peninggalannya masih berbentuk masif, terbuat dari batu dan logam dengan teknologi yang sederhana dan seadanya. Tidak ada unsur tulisan sama sekali karena pada masa ini manusia belum mengenal adanya tulisan, dan sehingga pada masa ini peninggalan prasejarah masih berbentuk sederhana seperti yang saya contohkan, yaitu menhir yang berasal dari batuan.
Lalu di masa Hindu-Buddha, manusia sudah mengenal adanya tulisan, pemikiran mereka sudah maju. Pada masa ini manusia sudah bisa menghasilkan bangunan seperti candi yang banyak ukirannya. Karena pada masa ini juga manusia kan sudah mengenal adanya ukiran, tulisan, maka dari itu candinya dipenuhi dengan ukiran-ukiran atau biasa disebut dengan relief. Lalu yang terakhir adalah pada masa Islam. Jadi kepercayaan agama Islam ini mempengaruhi pikiran manusia. Oleh karena itu, pada masa ini manusia menghasilkan berbagai kebudayaan yang berbau agama Islam. Yang saya contohkan yaitu Masjid Katangka itu yang bertujuan yang digunakan untuk beribadah sekaligus menyebarkan agama atau kepercayaan Islam ini. Baiklah, itu saja. Sekian dari saya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.